Selamat pagi, berkah dalam Bapak Ibu orang tua serta wali peserta didik kelas 12. Kita panjatkan syukur atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan untuk kami dan Bapak Ibu serta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada hari ini Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020, sekolah mengundang Bapak, Ibu serta wali peserta didik dalam acara sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2020-2021 SMA Santa Maria Yogyakarta. Perkenalkan, saya Emmanuel Raji Prabowo sebagai pembawa acara akan memandu acara pada hari ini. Sebelum kita mulai acara sosialisasi program sekolah ini, marilah kita buka dengan doa yang akan saya pimpin. Perkenankan doa saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kasih dan pengharapan kami, syukur dan hormat kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas hari yang baru, sehingga Engkau kami kumpulkan bersama dalam acara sosialisasi program sekolah SMA Santa Maria Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Allah Bapa kami, dalam segala cobaan yang Engkau berikan hingga saat ini, kami berusaha dalam karya dan doa untuk selalu ikhlas dan terus berjuang sebagai pendidik maupun sebagai orang tua dalam mendampingi, mendidik, serta menjadi teladan bagi seluruh anak didik yang Engkau percayakan kepada kami. Ya Bapa, dimanapun kami berada sekarang, baik di Sumatera, Kalimantan, Papua maupun di Jawa, selalu kami rindukan untuk bisa berkumpul kembali di sekolah kami tercinta SMA Santa Maria Yogyakarta. Kami percaya bahwa suatu saat nanti akan indah pada waktunya. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami, suster kepala sekolah, beserta Bapak Ibu guru dan karyawan, memohon berkat dalam setiap rencana dan program yang telah kami susun bersama, bisa kami sampaikan dan kami laksanakan untuk keberlangsungan sekolah kami, terutama untuk masa depan putri-putri kami tercinta kelas 12. Akhirnya segala usaha dan permohonan ini kami serahkan ke dalam penyelenggaraan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemudian akan saya bacakan urutan acara sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2020-2021 pada hari ini. Acara pertama, kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Santa Maria Yogyakarta. Acara kedua, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah Suster M. Ancila OSF SPD MM. Acara ketiga, sosialisasi kurikulum oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Dr. Anda Elin Ermawanti. Acara keempat, informasi kegiatan sekolah oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak F.Ek Witarso SPD. Dan acara terakhir ditutup dengan doa oleh Ibu YF Sri Sulistiawati SPD. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta wali peserta didik yang berkenan mengikuti sosialisasi pada hari ini secara daring. Selamat mengikuti dan berkah dalam. Indonesia tanah airku, selama aku berdiri, cari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku. marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa orang
Para siswi SMA Santa Maria bersatu dalam cinta dan bakti, belajar giat dalam menuntut ilmu, membantu diri dan pribadi, selalu taat dan kerendahan, kadang-kadang beriman dengan restu Ibu Maria, mengabdi gereja dan pertiwi. Para siswi bersama para pamongnya penuh semangat tekad berjuang, mengamalkan ilmunya bagi sesama, berdasar cinta kasih suci, selalu taat dan kerendahan, kadang-kadang beriman dengan restu Ibu Maria, mengabdi gereja dan pertiwi. Kami para siswa-siswi penuh daya cita rasa, mencari tumbuhan harapan nusa dan bangsa, sedia bantu bakti, sedia mengabdi. Kami harapkan kami dapatkan pimpinan masuk diri masa depan yang terbenam sinar cerah dan gemilang. Kami dalam persatuan bergerak pada Pancasila, rela mencurahkan bimbingan para remaja, berpadu berbakti, tekun menghayati, tiada goyah, tiada rasa bimbingan masuk diri, siapkan daya dan langkah menghadapi dunia cerah. SMA Santa Maria, wanita mandiri berprestasi berpribadi. Selamat pagi dan berkah dalam. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali peserta didik SMA Santa Maria Yogyakarta. Masih ingat nama saya ya Bapak Ibu ya? Perkenankanlah, nama saya Suster Maria Ansila OSF selaku Kepala Sekolah SMA Santa Maria Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Meski di tengah pandemi COVID-19, kita masih dianugerahi rahmat keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Kami mohon maaf karena sosialisasi program sekolah disampaikan melalui sistem daring, karena situasi dan kondisi yang kita alami bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat pandemi COVID-19 belum juga berakhir, maka proses kegiatan belajar mengajar di semua sekolah masih dengan sistem PJJ. Apa itu PJJ Bapak Ibu? Pembelajaran jarak jauh atau sistem daring dengan jaringan. Maka kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk berkenan mendampingi belajar putri-putri Bapak Ibu di rumah masing-masing agar putri-putri kita dalam kondisi sehat dan selamat. Sampai kapan PJJ akan dilaksanakan? Kita tunggu kebijakan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akhir Juli 2020 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendukung dan meringankan beban kuota selama PJJ, maka sekolah akan mengirim paket data internet ke masing-masing HP putri Bapak Ibu sebesar 50.000 per bulan sampai COVID-19 ini berakhir.
paket dan internet itu cukup kalau hanya dipergunakan untuk pembelajaran dan bukan untuk buka YouTubean loh Bapak Ibu, tolong itu dikontrol, pasti cepat habis kalau kita buka YouTubean. Biaya paket data ini akan diambilkan dari dana BOS 2020. Apabila tanggap darurat berakhir, maka pembelajaran akan dilaksanakan dengan tatap muka, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan sejak dari berangkat rumah masing-masing hingga sampai di sekolah. Maka seluruh warga sekolah dan tamu yang masuk ke area SMA Santa Maria mengikuti protokol kesehatan seperti datang pertama kali cuci tangan, gunakan masker, ukur suhu, dan jaga jarak. Ketika pembelajaran tatap muka sudah diberlakukan, mohon kerjasama Bapak Ibu untuk ikut mengawal agar putri-putri kita tetap sehat dan semangat. Apabila peserta didik atau warga sekolah maupun tamu yang datang ke sekolah diukur suhu tubuhnya mencapai atau ternyata terukur 37 derajat Celcius, maka tidak diperkenankan masuk ke area sekolah. Dengan kata lain, dipersilahkan pulang. Begitu pula bila dalam kondisi batuk atau pilek flu, juga tidak diizinkan masuk ke area sekolah. Mengapa, Suster? Supaya sekolah tidak menambah klaster baru bagi penyebaran COVID-19. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon pengertian kita bersama, karena kita melawan sumber penyakit yang tidak kelihatan. Nah, untuk pembayaran SPP setiap bulan dilakukan dengan cara transfer ke Bank Mandiri melalui virtual account atau FA yang sudah dibagikan oleh wali kelas kepada putri Bapak dan Ibu. Coba minta tolong ditanya Bapak Ibu. SPP bulan Juli tahun pelajaran 2020-2021 sudah mulai dibayarkan melalui Bank Mandiri, bukan lagi Bank BNI. Saya ulangi, melalui Bank Mandiri, bukan Bank BNI. Pembayaran SPP dalam tata tertib sekolah kita ditulis dibayarkan maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Sekolah masih memberi kelonggaran Bapak Ibu sampai maksimal tanggal 25 setiap bulannya. Hal ini dikhususkan bagi mereka yang mengalami kesulitan. Jika membayar lebih dari tanggal 25, Bapak Ibu dimohon menghubungi bendahara sekolah karena tidak sesuai dengan sistem aturan pembayaran yang sudah disepakati oleh pihak Yayasan Marsudi dan dengan Bank Mandiri. Nah, untuk pengembalian LHBS atau rapot yang sudah diambil dikembalikan ke sekolah setelah pembelajaran tatap muka diberlakukan. Maka mohon LHBS yang berada di rumah masing-masing dijaga dan diamankan dengan baik, karena LHBS ini merupakan dokumen resmi negara. Untuk buku paket belajar, biasanya anak-anak kelas 10, 11, 12 itu dipinjami buku paket belajar, bisa diambil di perpustakaan Deus Providebit. Perpustakaan mana itu? Sekolah kita perpustakaannya bernama Deus Providebit. Nah, silahkan diambil dengan petugas di perpustakaan dalam jam kerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi para siswi yang berada di luar Jawa, pengganti buku paket bisa dibicarakan dengan guru mata pelajaran atau wali kelas atau tim kurikulum supaya dicarikan solusi. Mungkin guru mata pelajaran akan membuatkan resume atau mungkin mengirimkan e-book
dan lain sebagainya, supaya anak-anak bisa tetap belajar, ada buku pegangannya ya. Untuk kantin, jika pembelajaran tatap muka berlangsung, tidak dibuka. Sementara waktu para siswi membawa bekal dari rumah sampai kondisi memungkinkan, kantin boleh dibuka kembali. Maka Bapak Ibu minta tolong ketika nanti pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan, anak-anak ke sekolah tolong dibawahi bekal. Pedagang-pedagang yang biasa ada di depan pintu gerbang pun besok suster minta untuk satpam mempersilahkan untuk pergi, supaya anak-anak kita juga tidak jajan di depan pintu gerbang. Bapak Ibu yang terkasih, di kelas 12 ini putri-putri kita sudah mulai diajak membicarakan masa depan, melanjutkan perguruan tinggi, supaya setelah selesai belajar di SMA Santa Maria mereka tidak bimbang, ragu dan bingung mau melanjutkan kuliah kemana. Dan suster berharap anak-anak kita atau Bapak Ibu yang sudah memutuskan menyekolahkan di SMA itu suster berharap kuliah ya, entah itu D2, entah itu S1, monggo sesuai dengan kemampuan ekonomi Bapak Ibu maupun kemampuan anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sistem kurikulum dan pembelajaran serta ujian-ujian di sekolah nanti akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum, karena sekarang ini sudah kemarin saja ujian nasional ditiadakan. Nanti ujiannya dalam bentuk seperti apa? Kalau Bapak Ibu mendengar asesmen, nah seperti apa? Nah, silahkan nanti kurikulum akan menjelaskan. Dan tetap kita ikuti dengan baik Bapak Ibu, agar di akhir pendidikan di SMA Santa Maria kelas 12 ini anak-anak kita bisa maksimal dan akhirnya dapat menemukan perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Mengenai kegiatan ekstrakurikuler, pembentukan karakter berkesinambungan dan tata tertib sekolah akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Mari Bapak Ibu, kita hantar putri-putri kita memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dengan doa-doa kita agar putri-putri kita diberi kelancaran belajar yang tinggal 1 tahun ini dalam meraih cita-cita, dan Bapak Ibu diberi kelancaran, kemurahan rezeki, kesehatan dan panjang usia dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini pula perkenankanlah saya mengingatkan visi, misi dan tujuan SMA Santa Maria Yogyakarta. Semoga dengan mengingat kembali visi, misi dan tujuan, Bapak Ibu semakin mantap dan selaras dalam mendampingi putri-putri kita dalam menempuh pendidikan di SMA Santa Maria. Kami mohon masukan Bapak Ibu tentang visi, misi dan tujuan sekolah kita ini apakah masih relevan. Masukan Bapak Ibu tentu akan kami jadikan masukan nanti di rapat kerja Dewan Guru dan komite atau narasumber untuk tahun pelajaran 2021-2022, bukan di tahun 2020-2021. Ini loh Bapak Ibu, karena kita sudah berlangsung ya. Nah, sebelumnya perkenankanlah saya memperkenalkan dulu wakil kepala sekolah, guru BK, wali kelas 12 tahun pelajaran 2021, supaya komunikasi Bapak dan Ibu dapat berjalan dengan intens dan lancar. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum, suster percayakan kepada Dr. Anda Elin Ermawanti. Dan dibantu oleh tim kurikulum adalah Bapak Andreas Suprono MPD. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah F.X. Witarso SPD. Dibantu pembina OSIS Donatus Putut SPD. Wakil kepala sekolah bidang humas sarana dan prasarana Astuti Purwaningsih SPD.
Guru bimbingan konseling adalah Ibu Bekti Sri Subekti Handayani SPD. Dan wali kelas 12 Bapak Ibu, wali kelas 12 bahasa atau IBB, Suster percayakan kepada Ibu Agustina Galung Eka SPD. Wali kelas 12 MIPA Ibu YF Sri Sulistiyawati SPD. Wali kelas 12 IPS 1 Bapak Emmanuel Nur Aji SPD. Dan wali kelas 12 IPS 2 Ibu Astuti Purwaningsih SPD. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan mendengarkan atau suster akan membacakan saja. Kan suster nggak perlu menjelaskan kembali karena waktunya nanti sangat panjang. Karena waktu kelas 10 suster sudah menjelaskan ya. Bapak Ibu, inilah visi SMA Santa Maria. Seluruh visi itu sama di sekolah Marsudirini seluruh Indonesia. Jadi tidak ada yang berbeda. Nah, supaya kita tidak ngantuk Bapak Ibu, mari kita nyanyikan visi SMA Santa Maria. Semoga Bapak Ibu yang bisa mengikuti, dan yang belum bisa mendengarkan dan nanti bisa membuka kembali sambil reneng-reneng atau bisa menyanyikan di rumah masing-masing. Karya pendidikan Marsudirini mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Dua kali ya Bapak Ibu. Karya pendidikan Marsudirini mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaannya. Mohon maaf kalau suara suster tidak begitu bagus ya. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam misi. Visi tadi dibagi di dalam ke-6 nomor misi ya. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan penghayatan nilai-nilai Kristiani dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengoptimalkan pendidikan yang efektif, kreatif, inovatif, berkualitas dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan kepekaan sosial terhadap sesama dan mewujudkan terciptanya semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga kelestariannya. Dan yang kelima, menggali serta mengembangkan bakat dan minat peserta didik pada bidang keterampilan untuk mewujudkan pribadi yang siap bersaing dalam era globalisasi. Keenam, mewujudkan lulusan yang cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menyumbangkan diri bagi kesejahteraan bersama. Tujuan sekolahnya itu ada 12 Bapak Ibu. Yang pertama, membentuk pribadi peserta didik yang beriman pada Tuhan yang Maha Esa yang didasari oleh nilai-nilai Kristiani. Dan yang kedua, membentuk peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkualitas sehingga mampu memilih nilai-nilai hidup yang sesuai dengan suara hati. Ketiga, melaksanakan kurikulum nasional, lokal, dan kemarsudirinian. Keempat, melaksanakan pendidikan yang efektif, kreatif, inovatif, berkualitas, dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh. Kelima, memfasilitasi kegiatan akademik dan non-akademik sehingga peserta didik terampil dalam berbagai kompetisi. Keenam, melaksanakan kegiatan sekolah untuk menumbuh kembangkan kepekaan sosial. Ketujuh, membudayakan sikap peduli terhadap kelestarian
alam ciptaan. Kedelapan, menghasilkan lulusan yang mandiri, berprestasi, dan berpribadi, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa, negara, gereja berdasarkan visi dan nilai-nilai hidup. Kesembilan, memiliki kualifikasi dan kompetensi standar nasional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kesepuluh, melaksanakan manajemen mutu dan sistem administrasi sesuai standar nasional. Kesebelas, memenuhi sarana prasarana yang diperlukan bagi proses pendidikan yang optimal. Terakhir, nomor 12, memiliki sumber pendanaan yang mampu menjaga kelangsungan pendidikan. Demikian Bapak dan Ibu materi, informasi, visi, misi dan tujuan sekolah kita. Apabila ada yang ingin bertanya atau berkomunikasi dengan suster, silahkan menghubungi suster, bisa lewat telepon, kemudian bisa bertanya kepada wali kelas atau wakil kepala sekolah. Selamat memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dengan penuh semangat dan tetap sehat. Mari kita serukan semboyan SMA Santa Maria. SMA Santa Maria, wanita mandiri, berpribadi, dan berprestasi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat siang, suster, Bapak, Ibu, orang tua, wali kelas 12 SMA Santa Maria Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021. Selamat siang, kembali kita bertemu dalam kegiatan sosialisasi program sekolah. Dan kali ini saya menyampaikan sosialisasi terkait dengan bidang kurikulum. Ada beberapa hal yang perlu kami tekankan dalam pendampingan kita selama 1 tahun ke depan, khususnya untuk putri-putri kita yang sudah berada di penghujung SMA ini di kelas 12. Oleh karenanya tentunya kita berharap nanti hasil yang dicapai tentu jauh lebih baik lagi. Yang pertama terkait dengan peraturan akademik yang masih tetap diberlakukan di SMA Santa Maria tahun 2020-2021 adalah tentang kehadiran peserta didik, kemudian KBM dan kegiatan evaluasi, kemudian tentang sistem penilaian dan juga informasi tentang ujian. Yang pertama, kehadiran peserta didik, maka sama syarat minimal kehadiran siswa untuk dapat mengikuti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun adalah 90% dari kegiatan belajar mengajar yang efektif di kelas selama 1 semester dan juga dengan PJJ. Dan apabila kurang dari 90% maka harus ada surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian syarat minimal dalam penyelesaian tugas untuk dapat mengikuti PAS atau PTS ataupun PAT tahun pelajaran ini sama 90% dari seluruh tugas yang diberikan selama 1 semester itu telah dilaksanakan. Kemudian mekanisme dalam penyampaian ketidakhadiran saat KBM tatap muka maupun PJJ masih sama, yaitu bisa melalui telepon atau WA atau SMS kepada wali kelasnya masing-masing atau kepada TU pada hari itu juga. Dan untuk yang tatap muka maka keesokan harinya tentu diharapkan membawa surat dan diserahkan kepada guru BK. Dan apabila sakit 3 hari atau lebih maka harus dibuktikan dengan surat dokter. Yang kedua adalah kegiatan KBM dan kegiatan penunjang KBM. Untuk kegiatan KBM atau tatap muka kami masih mengimplementasikan kurikulum 2013 untuk kelas 10, 11 maupun kelas 12, dan KBM masih tetap dilaksanakan selama 6 hari dari mulai pukul 7 ya, dan berakhir untuk hari Senin itu pukul 14.30, untuk hari Selasa berakhir pukul 14, dan untuk
Selasa sampai Jumat itu pukul 14 dan untuk hari Sabtu pukul 13. Sedangkan proses KBM yang diterapkan adalah mastery learning atau tuntas belajar. Pada masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring, siswa wajib mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Kemudian setiap mata pelajaran dialokasikan waktunya adalah 90 menit, sehingga dalam sehari kurang lebih ada 3 mapel yang harus diikuti. Aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu guru pada saat PJJ yaitu ada Google Meet, kemudian Google Classroom, ada Google Drive, ada Google Form, e-learning, dan juga menggunakan WA. Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh, setiap hari Senin selalu didahului dengan pembinaan oleh wali kelas. Maka kegiatan PJJ nanti akan berakhir kurang lebih pukul 13.15. Kemudian pada Selasa sampai Jumat berakhir 12.45. Pada hari Sabtu PJJ akan berakhir pukul 12.15. Dan sudah disampaikan tadi setiap mapel hanya dialokasikan 90 menit. Oleh karenanya diharapkan para guru dapat menyampaikan materinya dengan efektif. Kemudian pembinaan wali kelas memang dialokasikan 30 menit supaya setiap minggu wali kelasnya dapat menyapa anak-anak di kelasnya dan memberikan motivasi tentunya. Kemudian jam istirahat itu setiap Senin sampai Jumat kami berikan waktu 30 menit, sedangkan khusus hari Sabtu jam istirahat hanya kami berikan 15 menit. Perlu Bapak Ibu ketahui jadwal telah dibagikan pada awal tahun ajaran yang lalu tanggal 13, kemudian mulai berlaku itu tanggal 14 Juli 2020 sehingga sampai saat ini mereka sudah dan sedang melaksanakan PJJ. Yang ketiga adalah struktur kurikulum di kelas 12, baik IBB, MIPA maupun IPS itu sama dengan struktur kurikulum yang dilakukan pada kelas 11. Yaitu ada 14 mata pelajaran untuk muatan nasional, kemudian untuk muatan lokal ada 2 mata pelajaran, yaitu muatan lokal daerah untuk bahasa Jawa dan muatan lokal dari satuan pendidikan adalah pendidikan kemarsudirian yang diselingi bimbingan konseling. Ini mata pelajaran muatan nasional Bapak Ibu, ada pendidikan agama 3 JP per minggu, kewarganegaraan atau PKN 2 JP per minggu, bahasa Indonesia 4 JP per minggu, bahasa Inggris 2 JP per minggu, matematika 4 JP per minggu, sejarah Indonesia 2 JP per minggu, kemudian ada penjas orkes itu 3 jam per minggu, seni budaya 2 jam per minggu, dan PKWU atau prakarya dan kewirausahaan 2 minggu. 2 jam pelajaran per minggu. Ya, yang berikutnya adalah mata pelajaran peminatan di program IBB, MIPA dan program IPS sama masing-masing dialokasikan 4 jam pelajaran per minggu. Untuk program IBB ada bahasa dan sastra Indonesia, untuk berikutnya adalah bahasa dan sastra Inggris, bahasa Mandarin dan antropologi. Sedang untuk program MIPA ada fisika, kimia, biologi, dan matematika peminatan. Dan di program IPS ada ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah peminatan. Selanjutnya adalah mata pelajaran lintas minat. Untuk program IBB adalah geografi, untuk program MIPA adalah ekonomi, dan untuk program IPS adalah biologi, dan masing-masing dialokasikan 4 jam pelajaran per minggu. Muatan lokal adalah bahasa Jawa 2 jam per minggu dan pendidikan kemarsudirian diselingi BK adalah 1 jam per minggu. Kemudian kegiatan penunjang akademik yang biasanya bisa kami lakukan terpaksa dengan kondisi seperti saat ini di mana kita berada di tengah pandemi Covid, maka untuk sementara kegiatan field trip itu kami tunda untuk melihat nanti waktu yang memungkinkan. Demikian juga dengan kegiatan studi tour yang biasanya dilakukan untuk kelas 10 dan 11 itu juga terpaksa kami tunda.
Sedangkan untuk lomba-lomba ilmiah yang biasanya juga diselenggarakan oleh Balai Dinas Pendidikan atau Dikora, itu juga untuk sementara waktu menunggu waktu yang memungkinkan. Kemudian penetapan KKM untuk tahun ini khususnya kelas 12 ditetapkan 75. Tentunya sama seperti waktu-waktu yang sebelumnya, didasari dengan adanya analisis dari guru mata pelajaran tersebut dengan melihat 3 karakteristik, yaitu ada karakteristik satuan pendidikan, karakteristik peserta didik, dan juga karakteristik mata pelajaran. Nah, sehingga KKM kelas 12 saat ini adalah 75. Kemudian kegiatan evaluasi di kelas 12 ini hampir sama untuk semester gasal, yaitu ada penilaian oleh pendidik secara online untuk saat ini, di mana penilaian harian itu adalah bisa berupa UH ataupun penugasan, dan waktunya ditentukan oleh guru mata pelajaran. Sedangkan jenis penilaiannya dapat berupa tes, apakah itu tes tertulis atau lisan, bentuknya bisa juga portofolio, proyek, unjuk kerja, dan lain-lain. Sedangkan penilaian oleh satuan pendidikan untuk semester gasal nanti akan ada penilaian tengah semester gasal, kemudian yang semester genap untuk kelas 12 adalah TPHBS, kemudian ada penilaian akhir semester pada semester gasal, dan ujian pada semester genap tentunya. Dan untuk saat ini dilaksanakan secara online. Bapak Ibu, apabila kegiatan penilaian harian UH atau nilai PTS dari hasil yang dicapai oleh peserta didik itu yang tidak tuntas lebih dari 50%, maka guru akan mengadakan remedial teaching atau pembelajaran ulang, baru kemudian guru yang bersangkutan akan memberikan ulangan remedi. Tetapi apabila pada penilaian harian tersebut peserta didik yang mencapai tuntas KKM itu lebih dari 50%, maka cukup siswa yang belum mencapai KKM yang diwajibkan mengikuti remedi. Kegiatan remedi itu sendiri adalah bentuk kegiatan yang dapat berupa tes atau non-tes ataupun bentuk penugasan. Ya, dan apabila hasil remedi di atas nilai ketuntasan, maka nilai terbaiklah yang akan diambil oleh guru yang bersangkutan. Sebagai contoh, misalnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris, nilai ketuntasannya atau KKM-nya adalah 75, kemudian dia hanya mendapatkan 56 pada ulangan hariannya, dan diberi kesempatan remedi bisa mendapatkan misalnya 78, maka nilai yang akan diambil adalah 78. Kegiatan pengayaan ditujukan bagi siswa yang telah tuntas KKM dan semata-mata tidak bertujuan untuk penambahan nilai, tetapi untuk memperdalam dan meningkatkan penguasaan kompetensi siswa pada suatu KD. Dan guru biasanya mengapresiasi dari hasil nilai pengayaan ini, sehingga apabila nilainya baik tentu akan diperhitungkan seperti halnya nilai remediasi. Namun apabila nilai pengayaannya di bawah nilai semula, tentu nilai yang terbaik yang akan diambil oleh guru. Yang berikutnya sedikit informasi terkait dengan ujian dan kelulusan. Meskipun segala sesuatunya belum jelas, tetapi paling tidak sampai saat ini disampaikan masih akan tetap ada ujian sekolah, baik itu ujian praktik dan ujian tulis sekolah yang tahun lalu itu kami selenggarakan secara online, dan ujian dari pemerintah akan digantikan dalam bentuk assessment. Ya, dan waktunya memang belum dipastikan kapan, tetapi yang pasti nanti akan segera diinformasikan kepada orang tua kapan kita mempersiapkan anak-anak kita untuk ujian. Dan tentunya untuk kriteria kelulusan selalu kami dasari dari pos ujian yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga segala sesuatu tentang kriteria kelulusan mengacu pada perundang-undangan yang diberlakukan pada saat itu. Dan yang terakhir terkait dengan agenda kegiatan bulan Juli, ini yang saya sampaikan
agenda kegiatan Agustus sampai nanti akhir tahun pelajaran itu akan kami sampaikan melalui soft file, melalui wali-wali kelasnya, kemudian nanti akan disampaikan kepada putri, suster, bapak, ibu sekalian. Ini sudah sebagian kegiatan kita laksanakan dan saat ini kita sudah masuk di sosialisasi program sekolah secara virtual kepada orang tua atau wali kelas 12, yaitu hari ini tanggal 25 Juli 2020 dan nanti tanggal 29 Juli akan dilaksanakan misa pembukaan tahun pelajaran yang berupa live streaming dan diakhiri bulan Juli ini dengan adanya libur Idul Adha. Perlu kami sampaikan juga agenda tentu dapat berubah menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi pada saat ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk suster, bapak ibu, orang tua, wali kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 ini, sehingga apabila nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang dirasa kurang jelas, maka dipersilahkan untuk bertanya melalui wali kelasnya masing-masing dan nanti akan kami jawab bersama-sama. Mari bergandengan tangan membantu putri-putri kita menjadi wanita yang mandiri, berprestasi dan berpribadi di SMA Santa Maria Yogyakarta. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua atau wali para siswi kelas 12 SMA Santa Maria. Salam jumpa dengan saya, F.E. Witarso SPD, yang kebetulan dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Bapak Ibu yang terkasih, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bidang kesiswaan. Yang pertama tentang retret, yang kedua tentang pembekalan ujian, yang ketiga program kesiswaan harian, yang keempat tata tertib sekolah, dan nanti ada hal-hal yang lain yang akan kami sampaikan. Pertama, retret. Bapak Ibu, setiap siswi kelas 12 wajib mengikuti retret. Nah, retret ini dilaksanakan dengan maksud diharapkan siswi setelah mengikuti retret itu siap menghadapi ujian dan menemukan panggilan hidupnya yang sejati serta siap menyongsong masa depan. Retret ini dilaksanakan 2 kali kelompok, yaitu yang pertama tanggal 9 sampai 11 November 2020, kelompok yang kedua 11 sampai 13 November 2020. Tempatnya yaitu rumah retret. Retret biasanya akan dibimbing oleh romo dan didampingi guru yang terkait. Selanjutnya yang kedua yaitu pembekalan ujian. Pembekalan ujian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2021, tempat SMA Santa Maria Yogyakarta. Pembimbingnya yaitu romo yang terkait. Nah, setiap siswi kelas 12 wajib mengikuti kegiatan pembekalan ujian. Supaya apa? Supaya siswi itu siap secara mental dan spiritual dalam menghadapi ujian yang akan ditempuhnya, sehingga anak menjadi sukses. Berikutnya kami sampaikan Bapak Ibu tentang program kesiswaan harian. Maksudnya program yang sehari-hari itu dilaksanakan di SMA Santa Maria, baik itu oleh para siswi maupun juga sebagiannya dilaksanakan juga oleh Bapak Ibu guru karyawan dan kepala sekolah. Yang pertama yaitu doa pagi, doa jam 12, doa pulang sekolah dilaksanakan setiap hari. Lalu ada doa rosario, itu setiap hari Sabtu. Ada literasi dan refleksi setiap hari. Upacara dilaksanakan setiap hari Senin. Lalu dilaksanakan misa kudus atau ekaristi kudus supaya sekolah itu selalu diberkati di dalam proses pembelajarannya
dengan waktu menyesuaikan keperluan, misalnya menjelang PAT, menjelang PAS, menjelang ujian, dan lain-lain. Berikutnya dilaksanakan pendampingan wali kelas oleh para waka atau wakil kepala sekolah, oleh kepala sekolah, supaya misalnya karakter anak semakin terdidik dan sebagainya, dengan waktu menyesuaikan keperluan. Nah, selanjutnya setelah kegiatan PAS dan PAT, sekolah itu biasanya melaksanakan kegiatan porsenitas atau kelas meeting. Poin keempat Bapak Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan sekarang ini yaitu tata tertib sekolah yang diperuntukkan bagi para siswi. Kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, buku tatip wajib ditandatangani orang tua atau wali siswi sebagai bukti persetujuan terhadap aturan yang tertulis dalam buku tata tertib sekolah. Berikutnya, mohon buku tatip dijaga dan tidak boleh hilang. Nah, tolong Bapak Ibu menanyakan pada para siswinya. Berikutnya, sekolah tidak akan memberikan ganti terhadap buku tatip yang hilang. Setiap siswi yang menghilangkan buku tatip akan mendapatkan poin pelanggaran 5 dan wajib mengurus dan membuat yang baru. Selanjutnya, buku tatip ini berlaku selama 3 tahun, yaitu selama peserta didik sekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta. Putri Bapak Ibu sudah 2 tahun mengenyam pendidikan, maka buku tatip itu masih berlaku kira-kira 1 tahun selama di kelas 12. Selanjutnya, pelanggaran yang dilakukan akan dicatat dalam buku tatip dan ditandatangani oleh orang tua siswi. Jumlah pelanggaran akan diakumulasikan, artinya dijumlahkan berapa poinnya. Mengingatkan di SMA Santa Maria poin terbesar tertinggi 100. Berikutnya diingatkan tentang pemakaian sepatu Bapak Ibu. Di SMA Santa Maria hanya ada 2 sepatu yang diperbolehkan, yaitu warna hitam polos dan warna putih polos. Mohon kerjasama Bapak Ibu, orang tua atau wali untuk mengecek pakaian seragam putri Bapak Ibu. Misalnya soal ukuran, soal warna. Nah, mungkin ukuran tubuh sudah semakin besar, maka bajunya sudah tidak nyaman dipakai karena sudah mungkin tidak sesuai ukuran, tolong itu dicek termasuk warnanya. Sekalipun putri Bapak Ibu tinggal katakan 1 tahun atau beberapa bulan di SMA Santa Maria. Berikutnya mohon kerjasama soal anak dalam berdandan, anak dalam menata rambut, cat rambut. Nah, itu mohon diperhatikan supaya anak mengetahui bahwa anak masih sekolah, anak masih mengenyam pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kami sampaikan bahwa poin tertinggi itu 100, lalu ada tahapan di dalam pembinaannya. Jika poin pelanggaran anak itu 10, maka ada peringatan dari wali kelas. Pelanggarannya itu poinnya 20, teguran lisan dari Wakasis atau BK. Poinnya 40, maka anak akan mendapat surat peringatan pertama atau SP1 oleh guru BK. Wakasis diketahui kepala sekolah disertai pemanggilan orang tua oleh BK. Poin pelanggarannya 60, maka ada surat peringatan kedua atau SP2 oleh kepala sekolah, diikuti skorsing 3 hari supaya anak merefleksi dirinya. Kemudian poinnya 80, ada surat peringatan ketiga atau SP3 oleh kepala sekolah, diikuti skorsing 6 hari. Lalu poin tertinggi 100 dikembalikan siswi tersebut kepada orang tua oleh kepala sekolah. Tentu saja bisa jadi kalau anak itu semuanya sendiri, pelanggaran bisa langsung menjadi tertinggi. Mungkin ada kasus perkelahian, kasus narkoba, pencurian, tindak kekerasan, dan lain-lain. Tolong Bapak Ibu, jangan sampai ada sesal kemudian. Putri Bapak Ibu sudah kelas 12, maka tolong diperhatikan
tolong dicermati betul-betul bagaimana perilaku putri Bapak Ibu, kerjasama tentu dengan sekolah. Selanjutnya kami sampaikan tentang tabel penghargaan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau putri Bapak Ibu itu ada suatu prestasi tertentu, maka apa yang didapat berupa prestasi itu bisa untuk mengurangi poin pelanggaran yang ada pada diri anak. Misalnya dituliskan di situ dia sebagai peserta. Jadi peserta lomba tingkat internasional satu kali saja itu bisa mendapat pengurangan poin pelanggaran 3. Misalnya poinnya itu 9, maka karena di situ ada 3 sebagai suatu penghargaan, lalu poinnya sekarang tinggal 6 karena dikurangi 3. Lomba tingkat nasional ada pengurangan 2 dan seterusnya. Yang poin ke-7, Bapak Ibu perhatikan, kalau anak itu atau putri Bapak Ibu juara kelas, dia bisa bebas SPP. Nah, selanjutnya kami sampaikan hal lain Bapak Ibu, bahwa sekolah SMA Santa Maria itu memfasilitasi bagi siswi kelas 12 yang akan mendaftarkan diri di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nah, silakan putri Bapak Ibu yang mau mendaftarkan di perguruan tinggi bisa menghubungi sekolah. Nah, bisa menghubungi siapa Bapak Ibu? Ada petugas perguruan tinggi dan PDSS, yaitu Ibu Astuti, Ibu Sri Subekti, dan Bapak Andri. Nah, silakan putri Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Ibu ketiga tersebut. Lalu bagi orang tua siswi yang memerlukan beasiswa untuk putrinya dapat mengusulkan kepada sekolah melalui wali kelasnya. Berikutnya, silakan yang memiliki KMS atau kartu menuju sejahtera, mohon untuk memberitahukan ke sekolah melalui wali kelas putri Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, kami sampaikan syarat menerima beasiswa. Ada beberapa beasiswa yang ditawarkan di SMA Santa Maria. Yang pertama, PIP, Program Indonesia Pintar. Syaratnya apa Bapak Ibu? Ini berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. Besarannya berapa? 500.000 atau 1 juta rupiah per tahun. Berikutnya, beasiswa kartu cerdas. Syarat menerimanya yaitu ekonomi kurang mampu, besarannya 1.500.000 rupiah. Lalu JPD, jaminan pendidikan daerah. Ini syaratnya dari ekonomi keluarga kurang mampu dan mempunyai kartu KMS. Ini besarannya 2.250.000 rupiah. Lalu yang keempat, beasiswa dari Yayasan Marsudirini. Syarat anak bisa menerima yaitu dari keluarga ekonomi kurang mampu. Besarannya berapa? 1.800.000 rupiah. Yang terakhir, anak yang berprestasi yaitu peringkat 1 di kelas, dia mendapat hadiah sebesar SPP. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang terkasih dari bidang kesiswaan yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan sekarang ini. Tentu bisa banyak hal kami sampaikan yang lain, tetapi kiranya itu cukup untuk membantu Bapak Ibu mengetahui tentang program pada bidang kesiswaan. Jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, bisa ditanyakan kepada sekolah melalui anak atau melalui Bapak Ibu wali kelas. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, semoga berguna. Terima kasih. Baik, Suster, Bapak Ibu, orang tua wali siswi SMA Santa Maria Yogyakarta, perkenankan kami di penghujung kegiatan pada siang hari ini menyampaikan siswi-siswi berprestasi di tahun pelajaran 2019-2020 yang karena prestasinya siswi-siswi tersebut akan mendapatkan hadiah bebas SPP selama 1 semester di tahun pelajaran 2020-2021
2021. Yang pertama adalah dari kelas 10 IBB yang sekarang menjadi kelas 11 IBB, yaitu Jessie Vesia Mandala dengan jumlah nilai 2.979. Yang kedua, dari kelas 10 MIPA sehingga sekarang menjadi kelas 11 MIPA, atas nama Odelia Yosefa Anela Karoli dengan jumlah nilai 2.973. Yang ketiga, dari kelas 10 IPS sekarang menjadi kelas 11 IPS atas nama Maria Irena Giovanni dengan jumlah nilai 2.933. Yang keempat, dari kelas 11 IBB sekarang menjadi kelas 12 IBB atas nama Mas Prey Yuliani dengan jumlah nilai 2.755. Yang kelima, dari kelas 11 MIPA sekarang menjadi kelas 12 MIPA atas nama Selvi dengan jumlah nilai 2.798. Yang keenam, dari kelas 11 IPS 1 sekarang menjadi kelas 12 IPS 1 atas nama Cecilia Advenda Prayanadati dengan nilai 2.779. Dan yang terakhir dari kelas 11 IPS 2 dan sekarang menjadi kelas 12 IPS 2 atas nama Kristi Lara Duta Ciwana dengan nilai 2.781. Kepada mereka kami ucapkan selamat. Demikian juga kepada Bapak Ibu, orang tua yang telah mendampingi selama ini. Kami mohon tetap didukung sehingga tentunya pencapaian prestasi mereka jauh lebih baik lagi di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Terima kasih. Suster, Bapak, Ibu, orang tua, wali siswi yang kami kasihi, demikian pertemuan pada siang hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup acara kita dengan bersama-sama berdoa. Kami pandu dengan tata cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Atas penyertaan-Mu kami telah dapat menyelesaikan pertemuan dengan orang tua, wali, peserta didik kelas 12 SMA Santa Maria, Yogyakarta. Kami mohon kiranya berkat-Mu melimpah atas kami, para orang tua atau wali, dan para guru dalam upaya mendampingi tumbuh kembang anak-anak-Mu. Berilah kami kesabaran, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, agar kami mampu menjadi model yang baik bagi anak-anak kami di dalam tugas perkembangan mereka. Kami pun mohon berkat-Mu atas anak-anak kami. Pimpin hati dan budi mereka, agar senantiasa tumbuh di dalam terang, menjadi manusia dewasa yang mandiri, berprestasi, berpribadi. Hantarkanlah mereka menuju kesuksesan, dan jadikanlah hati mereka hati yang penuh syukur, yang tercermin melalui tingkah laku mereka, hingga suatu saat mereka mampu menjadi berkat bagi sesama dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Bunda Maria, Bunda pelindung sekolah kami, jagailah kami anak-Mu, dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Fransiskus Assisi, Santa Clara, dan Ibu Madalena Damen, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Ibu, Bapak, orang tua atau wali siswi SMA Santa Maria yang terkasih, demikianlah pertemuan orang tua atau wali secara online sudah selesai. Jika ada hal-hal yang belum jelas, pertanyaan bisa disampaikan pada pihak sekolah melalui wali kelas.
Sebagai penutup pertemuan, jika ada kesalahan kata maupun sikap dari pihak kami dalam penyampaian informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ke Yogyakarta berlatih menari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.